Cek 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 cek.
Testing. Sebentar, saya narik napas dulu ya. Tangganya terlalu tinggi. Berapa orang sekarang nih? Saya baru nyadar ternyata hari ini banyak hari raya besar ya. Purnama Kedasa, Kamis Putih ya. Wrehaspati Wage Watu Gunung gitulah ya. Ini tidak ada yang pulang kampung. Mohon maaf agak telat sedikit, tadi ada bimbingan koas ya, koas bedahnya. Sudah siap, kita mulai. Ini masih kosong. Maju, maju. Ada yang paling belakang maju sekarang. Kehormatan. Ayo, ayo. Kenapa harus kosong di sini? Ayo, maju. Iya loh. Ini bola nih, satu pun tidak ada yang duduk. Padahal tuh kursinya bagus tuh, kursi direktur lagi tuh. Wah, itu calon direktur nanti ya. Ini sebenarnya jam ngajarnya jelek sekali ya sebenarnya. Saya sudah amprah pagi loh. Tapi kalau seandainya sesuatu dan lain hal, kalian merasa banyak yang kira-kira nggak bisa hadir, boleh aja bilang ke saya. Kita cari lagi waktu yang lain itu ya. Tapi saya rasa sih lumayan sih hari ini cukup banyak. Jadi dalam waktu yang sangat singkat ini saya berusaha ya kasih. Saya takutnya gini, kemarin terlalu banyak saya kasih pengayaan ADLS kok kayak kebebelan ya. Koasnya kemarin sampai kecapean itu. Mungkin terlalu banyak kasih materi, nggak bagus juga. Mungkin sedikit aja, tapi poin-poinnya. Ya. Yang paling belakang tuh, itu yang ya ayo pindah sini. Baju putih itu siapa? Merah hitam itu ya, merah hitam putih itu bagus ya. Tridatu itu. Biar saya sambil ngapalin ya. Siapa tahu ketemu di jalan ya. Ayo. Masih banyak kosong-kosong. Materi sekarang usus buntu, appendicitis ya. Usus buntu nama lainnya appendix spermicularis atau umbai cacing. Usus buntu letaknya di mana, Dek? Di mana? Oh, di dekat saikum. Nah, yang itu yang baju biru. Kalau saikum itu di mana letaknya? Di kiri kanan ya. Jadi kita sekarang belajar sudah klinis. Belajar klinis tentang penyakit. Agar enak belajar klinis penyakit, makanya ilmu dasarnya harus sudah ya. Anatomi, fisiologi. Kalau dulu saya ilmu kedokteran dasar itu duluan pelajari. Baru setelah ilmu kedokteran dasar kita pelajari ilmu kedokteran klinis. Agar enak nanti kita semester 2 anatomi, fisiologi, biokimia, farmako, mikrobiologi, histologi seperti itu ya. Nanti di semester 6 ke atas baru kita klinis. Penyakit bedah, mata, dan sebagainya. Nanti saat membicarakan penyakit, kita harus sudah asosiasikan dengan semua penyakit-penyakit di ilmu dasar itu. Saat kita berbicara mengenai usus buntu, kita harus tahu posisi usus buntu di mana? Di kanan bawah. Coba bantu saya mengingat kalau sistem saluran cerna mulai dari mulut, habis mulut apa? Ya? Terus esophagus? Esophagus, gaster? Duodenum, jejunum, ileum, ileocecal Johnson, saikum. Habis saikum dia naik ke atas, kolon ascendent, kolon transversum, kolon descendent, sigmoid.
umbilikus, ini sias. Sias singkatan dari spina, iliaca anterior, superior. Dibuat garis dari umbilikus ke sias. Sepertiga dari garis itu titik McBurney. Bisa dipahami? Diperkirakan di titik itulah letak usus buntu. Umbilikus, sias, dibuatkan garis, sepertiga dari garis itulah titik McBurney. Kalau dibuat garis tegak lurus dari garis tadi, garis yang tegak lurus itulah garis incisi. Kalau operasi itu namanya garis Gridiron, gitu ya. Nanti coba nanti kalian kalau koas ikut operasi usus buntu, lihat incisinya, macam-macam sih. Salah satu yang paling sering yang ngetop incisi Gridiron namanya. Itu tegak lurus dengan garis antara umbilikus dengan sias, tapi melalui titik McBurney. Ada yang membagi abdomen 4 bagian. Berarti kan kuadran kanan atas, kiri bawah, kanan bawah. Usus buntu terletak di kanan bawah. Berarti kalau nyeri perut kanan bawah, secara epidemiologi memang paling sering kalau yang ke UGD itu usus buntu. Tapi tetap kita pikirkan di kanan bawah itu ternyata banyak sekali organ-organ yang lain. Terutama pada wanita itu ada adneksanya, ya, ovarium, ada tuba di sana. Kemudian jangan lupa ini ginjal, ureter ini di belakangnya, baru berjalan ke atas nanti ke kandung kemih dari daerah retroperitoneal. Itu menimbulkan gejala yang mirip, ya. Nah, kita kembali lagi. Setiap belajar tentang penyakit ada definisi, ya. Ada etiologi, ada epidemiologi, apa lagi? 4, patofisiologi. Dari patofisiologi nanti kita bisa memperkirakan simptom and sign, gejala dan tanda, keluhan-keluhan yang mungkin akan disampaikan pasien, nanti kita gali di anamnese dan temuan-temuan saat pemeriksaan fisik pasien. Dari situ kita ada asesmen klinis, tapi pasti banyak yang mirip. Yang keenam, diferensial diagnosa. Setiap penyakit apapun itu pelajari apa sih diferensial diagnosa dari APP. Baru kemudian kita melakukan pemeriksaan penunjang untuk memastikan benar enggak ini usus buntu. Atau pemeriksaan penunjang untuk menyingkirkan kemungkinan yang lain. Sehingga didapat nanti diagnosa definitif atau kerja. Kemudian kita harus pelajari komplikasi penyakit itu. Kalau dibiarkan saja, kemana nanti arah perjalanannya? Biasanya itu yang ditanya pasien. Kalau saya biarin aja, gimana nanti akibatnya? Kemudian prognosis sebelum pengobatan, setelah pengobatan, dan terakhir penata laksanaan. Jadi 10 macam ini. Saya mungkin akan bicara bolak-balik, kadang ke etiologi, nanti ke patofisiologi. Saya sih hanya berharap kalian nanti kembali seperti pesan saya sebelumnya, letakkan ingatan sesuai dengan lacinya, ya. Kalau saya bicara tentang definisi, apa yang diisi tis? Setiap tis berarti artinya peradangan pada apendik. Nanti pasien pasti akan bertanya, kalau kita sudah akses ibu kena peradangan pada usus buntu, kok bisa ya kena itu? Ada papan ya? Udah ada ya. Saran saya nanti coba sediakan itu papannya di belakang. Gini ya, pakai roda, ada spidolnya. Nah boleh coba dibawa ke depan ya. Di papan aja spidol udah ada itu. Ada ya spidolnya ya? Kalau enggak ada rugi dibawa ke depan. Oh ya, ayo papannya sekarang. Tak tolong di hapusin ya.
Pelajaran ini nih, statistik penelitian. Sudah diajari nih kelas kalian ya? Belum? Jadi pada dasarnya penyebab usus buntu meradang itu adalah adanya sumbatan. Sumbatan itu ada yang sumbatan mekanis, ada yang sumbatan fungsional. Sumbatan mekanis itu memang ada yang nyumbat. Gitu ya. Ini kan lambung, terus usus halus, berlika-liku, berkelok-kelok. Nah, di sini ada saikum, mulai dah usus besar. Usus besar, ini ascendens, ini transversum, ini descendens, ya. Nanti poinnya begini, kalau kalian ikut operasi, kadang insisinya kan kecil sekali, pasti kalian bingung. Kok bisa ya ketemu usus buntu? Intinya, untuk bisa menemukan sesuatu kita harus pakai marker. Ya, markernya cari saikum. Ciri saikum ada 3 Taenia coli. Bentuknya kayak gini. Ada 3 dia. Kalau belum jelas gimana bentuk Taenia coli, coba cari nanti gambarnya ya. Kalau usus halus, enggak berisi Taenia coli. Cari Taenia coli yang di kanan bawah. Nanti kita akan ketemu. Misalnya di sini dulu ketemu. Telusuri dan ini sampai di ujung. Titik pertemuan ketiga Taenia coli inilah yang menjadi pangkal usus buntu. Jadi biar insisinya kecil, apalagi kecil tapi kita perkirakan di sana letak usus buntunya, buka cari Taenia coli. Mungkin sekarang masih bingung yang mana namanya, oke nanti cari gambarnya. Kalau tetap juga bingung, hafalkan saja. Nanti saat koas, itu dah gunanya kalian praktekkan apa yang dipelajari, apa yang diketahui, apa yang sudah dimengerti. Ya. Ini pangkalnya, ini ujungnya. Panjangnya bervariasi, kadang dari 3 sampai 15 cm ada. Saya perbesar lagi. Ini kurang lebih gitu ya. Ini saikum, ini ileum. Sampai di sini bisa dipahami dulu. Kalau ada yang nyumbat di sini, mukosa di sini pada dasarnya akan menghasilkan mukus loh dia. Tapi kalau ada yang nyumbat, ini mestinya mukus ini akan dialirkan ke saikum. Ini numpuk di sini. Karena dia numpuk terus, maka dia akan menekan ini dinding usus buntu. Ketekan usus buntunya. Bisa dibayangkan. Usus buntu itu kan kayak, anggaplah kalau usus kayak saluran, kayak pipa gitu. Kalau di dalam pipa itu banyak terus numpuk-numpuk. Ini ketekan loh dindingnya. Anda tahu di dinding usus buntu itu ada apa aja? Ini kan dindingnya. Ini saya pertebal, ini dindingnya. Di dinding inilah ada arteri, ada pena, ada saraf, ada limfenya. Yang paling gampang ketekan pena, ya, terus jaringan sarafnya itu ketekan dia. Kalau sarafnya ketekan, kebetulan saraf aferennya itu kan di torak kali 10 dia. Di torak kali 10 itu juga mempersarafi sekitar umbilikus. Jadi ketekan di sini, saraf-sarafnya itu ngasih impuls. Itu juga dirasakan di umbilikus. Makanya nanti kalau ditanya
salah satu kitab penentuan diagnosis usus buntu, Alvarado Score, migration of pain, Mantrel. Ada enggak nyeri yang berpindah dari sekitar umbilikus atau kadang di sekitar hati, kadang pasien paling tepat sebenarnya di sekitar umbilikus. Kadang pasien nyebutnya ada mah di sini gitu ya. Dari mah kemudian berpindah ke kanan bawah. Jadi kenapa dia bisa terasa nyeri di umbilikus? Ya karena tadi saraf-sarafnya ketekan. Terus kalau pena ketekan lagi, aliran baliknya terganggu, bengkak lagi, bengkak udim. Memang tanda-tanda radang yang seperti itu di manapun, rubor, kalor, dolor, tumor, ya seperti itu. Sehingga nanti saat Anda jadi koas, saat di poli biasanya saya sering, Dek coba cek lukanya gitu, aman gitu, aman dok, kok tahu aman? Kadang dia bingung, ada infeksi? Nggak ada sih. Tapi kok tahu nggak ada infeksi? Kadang dia bingung menyebut tidak ada tanda radang, dok. Mending gitu aja. Tanda radang apa? Berarti kan tadi rubor, kalor, dolor, tumor ya kan. Berarti di lukanya itu saya tidak lihat ada kemerahan, ada bengkak, ada nyeri tekan seperti itu ya. Jadi kalau kalian sudah koas, setiap nanti di poli, kalau disuruh rawat luka kemudian melaporkan lukanya, lihat ada enggak tanda radang ya. Di samping itu nanti kalian pelajari juga cara mendeskripsikan luka ya, apa itu granulasi, selah dan lain. Tapi itu materi tentang luka lah. Nah, sampai di sini mungkin kan kalian bisa paham. Nanti lama-lama kalau terus makin lama makin keras bengkak, sebenarnya kalau di USG itu kalau ditekan pena gampang sekali kempes, maka pena yang kena. Tapi lama-lama arterinya juga bisa ketekan. Arteri itu dah yang membawa oksigen, ya, membawa makanan. Kalau itu ketekan, penyuplai darah tidak ada, perfusi, aliran darah ke sini terganggu. Apa akibatnya? Iskemi, gangren. Kalau sudah terjadi gangren, kemudian menjadi nanah, apalagi kemudian pecah perforasi, kemudian nanahnya nyebar ke seluruh perut, mengiritasi peritonium, parietal, peritonitis, itu berarti usus buntu yang sudah complicated. Ada usus buntu yang masih simple, ada yang sudah komplikasi. Kalau sudah apendiknya gangren, perforasi, peritonitis gitu ya, itu berarti sudah komplikasi. Tidak semua pasien usus buntu yang datang ke UGD itu dalam kondisi yang simple. Banyak yang sudah komplikasi, prognosisnya juga tentu berbeda. Apalagi yang sudah peritonitis, yang sudah sepsis tahu? Kumannya itu sudah nyebar ke darah ke seluruh tubuh. Yang nanti akan mengakibatkan gangguan fungsi organ-organ yang lain. Operasi bisa saja berjalan lancar, tetapi organ-organ yang lain itu bisa terganggu. Itu memperburuk prognosis. Apalagi terjadi kegagalan organ. Ini mungkin kalian bisa pelajari lagi di ilmu sepsis, ya itu. Yang kita takutkan infeksi kan arahnya sepsis. Kita berusaha cegah sepsis tersebut. Apa sih yang nyumbat? Ada yang nyata yang nyumbat. Ada yang dibilang fekalit. Apa fekalit? Ya, yang feses yang keras itu. Ya. Kenapa bisa terjadi fekalit? Nah, ini mendukung teori kadang kurang cairan, diet rendah serat, ya. Sering konstipasi. Kalau pasien jarang BAB, di sini banyak kotoran, ya. Ini lebih rendah apa tinggi tekanannya kalau mengeluarkan? Nah, anggap ini belum ada. Mukus ini dialirkan ke sini, tapi kalau di sini banyak kotoran, tekanannya tinggi apa rendah? Tinggi. Walaupun dia tidak nyata ada yang nyumbat, tapi kalau di sini tinggi tekanannya gara-gara kotoran yang tidak tiap hari dikeluarin,
itu seolah-olah ada sumbatan juga. Itu namanya sumbatan fungsional. Makanya kenapa kalau BAB tidak lancar itu dibilang beresiko tinggi untuk terkena usus buntu ya, walaupun tidak selalu ya. Mungkin ada di sini khawatir, aduh saya juga begitu gitu ya. Tenang aja ya, tidak selalu, tapi sering. Makanya dianggap sebagai faktor resiko. Terus apa lagi yang nyumbat di sini? Cacing. Mungkin biji-bijian, tapi saya belum pernah ketemu sih ya. Tapi secara teori dibilang biji-bijian yang tidak tercerna dengan baik, tidak begitu hancur, bisa saja nyumbat. Yang penting bisa nyumbat. Tapi yang tidak, yang lumayan sering juga apa? Ternyata limfonodi di sini, kelenjar getah bening di sini juga kalau bengkak, ini bisa nyumbat. Karena salah satu fungsi usus buntu apa? Karena dia menghasilkan imunoglobulin. Di usus buntu ada sistem apa ya? Kalau di saya istilahnya apa kepanjangannya? Gut associated lymphoid tissue. Di usus ini banyak sekali, di mukosanya itu ada gall yang menghasilkan imunoglobulin sebagai pelindung infeksi. Terus kalau ini operasi, apa akibatnya dok? Nanti apakah dia daya tahan tubuhnya jelek? Itu kan dia fungsinya selain menghasilkan mukus juga menghasilkan imunoglobulin karena dia adalah sistem gall. Gitu. Untungnya ini kecil dia dibandingkan dengan jumlah usus di dalam tubuh tidak seberapa. Jadi dengan diambil operasi apendektomi tidak signifikanlah berkurang fungsi imun ya. Dan ingat kerja gall itu terintegrasi dengan yang ada di itu tidak hanya di usus saja tapi di bronchus. Kalau bronchus apa adanya? Kalau itu gall, gut associated lymphoid tissue, kalau itu bronchus tinggal ganti G dengan B-nya saja. Bronchus associated lymphoid tissue. Bagian dari mucosal associated lymphoid tissue. Makanya jangan heran kalau ada infeksi saluran napas, ini kan bengkak limfoid di sini. Ternyata limfoid yang di sini juga ikut bengkak. Ini bisa juga sebagai resiko usus buntu gara-gara infeksi saluran napas. Nanti kan ada juga pelajaran intususepsi. Intususepsi terutama pada bayi ya yang sampai anak-anak itu sering sekali pencetusnya selain karena perubahan pola makan, tiba-tiba dari cair langsung padat, sering juga didahului dengan adanya infeksi saluran napas atas. Gara-gara ISPA ternyata limfoidnya tidak hanya yang di bronkus saja yang membesar, tapi ternyata yang di ileumnya, baru kemudian ileumnya kemudian masuk nanti intussusepsi, nanti itu pelajaran yang selanjutnya. Nah ini. Terus apa lagi, apapun ini, ada tumor, apalagi pokoknya yang nyumbat, atau memang lumennya yang sempit, segala apapun yang nyumbat, baru kemudian berkembang karena ini terhambat, bakteri masuk lagi, memperparah. Kalau hanya murni bakteri kasih antibiotik selesai sebenarnya masalahnya. Tapi yang kita takutkan ada yang mekanis nyumbat. Sehingga kalaupun kita kasih antibiotik, oke bakterinya terbunuh, tetapi penyebabnya ini belum kita hilangkan. Itu akan sering nanti jadi pertanyaan pasien. Boleh enggak tidak dioperasi? Ada tetangga saya tidak dioperasi, kasih obat aja kok sembuh usus buntunya. Sampaikan penjelasannya seperti tadi. Kalau hanya bakteri saja yang menyebabkan usus buntu,
dengan antibiotik ada memang kemungkinan sembuh. Tapi kalau disertai hal mekanis nyumbat seperti ada fekalit kayak tadi. Kalau hanya limfoid, mungkin ispanya membaik atau infeksi di tempat lain di usus juga membaik, dia bisa mengecil. Oke, mungkin tidak perlu operasi. Tapi kalau ternyata ada hal mekanis seperti fekalit, dan ini sangat sering terjadi, berarti tidak menghilangkan resiko perforasi walaupun dikasih antibiotik. Ini untuk jaga-jaga ya, karena kalau sekarang usus buntu tetap tindakan terbaiknya operasi. Tapi ada pasien kadang takut dia, aduh kalau saya nggak operasi gimana? Wah bahaya nih, pasti bahaya. Ya jangan begitu, nanti membaik dia, kita disalahkan. Ah dokter ini uang aja pekerjaan, nah, gitu. Ternyata itu tetangga saya bagus itu. Kasih tahu dia untung ruginya. Karena sering kita bilang boleh enggak dioperasi? Iya boleh. Boleh antibiotik aja? Iya silakan. Pecah nanti usus buntunya, kita juga disalahkan. Kalau dokter bilang nanti bisa pecah usus buntu, saya pasti akan operasi. Kadang begitu. Ya. Jadi kita pakai juga bahasa diplomatis. Boleh tidak dioperasi, boleh dengan pakai antibiotik, tetapi bila infeksinya ada juga yang nyumbat secara mekanis kayak batu, dan kita tidak bisa ngelihat dengan mata kita, ini ada batu enggak nyumbat di sini di usus buntunya. Kalau itu ada, berarti walaupun dikasih antibiotik, tetap ada resiko penyakitnya berlanjut. Yang kalau berlanjut, yang kita takutkan adalah perforasi, pecah, nanahnya keluar ke seluruh tubuh. Jadi pemberian antibiotik tidak menghilangkan resiko perforasi. Ini kalau hanya ini kemudian nyeri, ini peritoneum yang membungkus usus buntu ini, apa namanya peritoneum? Visceral. Peritoneum yang membungkus organ-organ termasuk usus buntu itu peritoneum visceral. Anggaplah ini kulit pasien. Nanti kalian operasi ikut. Kulit diiris, ketemu apa? Lemak subkutis. Makanya itu gunanya, sekarang hafalin aja. Oh kulit kalau dibuka lemak subkutis, nanti saat Anda koas lihat langsung, oh ternyata kalau kulit diiris dalamnya lemak. Kalau terus lagi diiris, diperdalam lemaknya, ada bagian putih yang keras sekali, apa namanya? Fascia. Hafalin lagi, oh ini fascia namanya, ini subkutis yang isinya lemak. Di bawah fascia merah namanya apa namanya? Otot. Hafalin urutannya. Berarti perjuangan masih lagi sedikit ya, berarti untuk sampai ke rongga. Ini anggaplah rongga apa di kapung abdomen. Pas di bawah otot ada peritoneum parietal. Peritoneum parietal inilah baru dia sistem saraf somatik. Artinya dia peka terhadap segala tarikan, regangan gitu ya. Jadi dan itu terlokalisir. Kalau ini karena bengkak menyentuh di sini, kalau tadi hanya di sini yang terangsang sarafnya di peritoneum visceral, dia kan dengan saraf aferen masih samar-samar dia nyerinya. Itu pun masih sekitar umbilikus. Tapi kalau ini sudah bengkaknya makin lama makin besar, apalagi berjalan, bersentuhan dia. Ini kan bersentuhan dia. Ini mulai nanti terinfeksi. Bila peritoneum parietal ini yang kena bersentuhan, itu peritonitis. Tapi kalau hanya di sini aja sakit, baru peritonitis lokalisata. Tapi usus buntu di sini, tapi kemudian tanda peritonitis itu apa? Devans muskuler. Kalian mungkin belum ngerti, tapi nanti kalau koas ini PR saya. Kalian di UGD harus cari yang mana sih tanda devans muskuler. Itu adalah tanda peritonitis.
Siapa tahu kebetulan ketemu ada kalian yang sama-sama koas bedah, buat grup. Ini di UGD ada defense muskuler loh, yang tidak jaga boleh datang. Hanya neken aja biar pernah ngerasakan, ini namanya defense muskuler. Ada kayak defense ya, pertahanan dari otot. Beda dengan nyeri tekan itu. Jangan nyeri tekan ya nggak defense muskuler. Tapi ini harus Anda alami langsung. Anda sekarang hafalkan aja lah. Anda tahu mengerti dulu, nanti Anda dalam proses pembelajaran akan berproses. Anda harus temukan pasien ini di UGD, walaupun tidak ketemu nanti saat koas bedah, justru saat Anda koas interne ketemu, ikut aja periksa. Dan kasih tahu teman-teman yang lain. Kalau tanda Devan itu tidak hanya di kanan, tapi di atas, di kiri, itu namanya Devan yang menyeluruh, maka peritonitisnya kita sebut apa? Generalisata. Berarti kalau yang merangsang peritoneum parietal ini apa saja? Bisa nanah, bisa darah, bisa isi usus, ya. Itu bisa membuat peritoneum di sini meradang, peritonitis. Kalau pasien kecelakaan, kita cek dengan primary survey airway breathing sirkulasi. Di sirkulasi tensi turun, nadi naik. Itu apa namanya? Shock apa namanya? Ada kardiogenik, shock neurogenik, shock sepsis, shock hipovolemik. Tensi turun, nadi naik. Shock hipovolemik. Karena ini kecelakaan, apakah mungkin hipovolemiknya karena dia muntah, diare? Paling sering karena perdarahan, makanya shock hemoragik. Tensi turun, nadi naik itu shock hipovolemik atau hemoragik loh. Berarti karena perdarahan. Terus kita lihat, ada enggak perdarahan eksterna yang kita lihat dengan mata? Tidak ada misalnya. Kemungkinan di mana? Perdarahan interna. Interna di mana? Bisa di dalam torak. Kemarin tidak saya ajarkan tentang ATLS di koas ya. Bisa juga di dalam perut. Cirinya apa kalau memang itu perdarahan dalam rongga perut? Ketemu Devans. Karena yang bisa menyebabkan peradangan pada peritoneum apa tadi saya bilang? Darah salah satunya. Tapi nak ini usus buntu, man kecelakaan kan tidak, makanya tanya lewat anamnesis. Ya, ngerti maksudnya? Tanya. Tapi kalau ini kecelakaan, ada Devans, berarti kemungkinan besar bukan usus buntu tapi perdarahan. Darah yang banyak di dalam kapum abdomen ini bisa menyebabkan Devans juga. Ada pasien sering dia rematik, minum obat-obat penghilang nyeri NSAID, lambungnya bisa bocor. Isi lambung yang keluar, isi usus yang keluar, itu juga bisa merangsang peritoneum. Itu biasanya pasien tua-tua dengan riwayat tertentu, ya. Itu bisa juga menyebabkan Devans, peritonitis. Nah, itu peritonitis yang sekunder. Ada penyebabnya. Nanti di materi berikut, ini jam berapa ya? Sudah jam 4 ya. Nah, sambil jalan juga saya singgung ya, karena topiknya kan juga ada peritonitis. Yang penting kalian memahami, peritonitis itu ada yang primer, ada yang sekunder. Kalau karena ruptur organ seperti itu, kalau kecelakaan sampai perdarahan, organ mana yang ruptur? Hepar atau limpa atau lien. Kalau hepar di kanan apa di kiri? Di kanan. Makanya kalau ada kecelakaan, shock hipovolemik, tensi turun misalnya 80, nadi 120, ini sudah shock hemoragik. Kita lihat tidak ada masalah apa, tapi di perut ada jejas di kanan, ada Devans muskuler, berarti itu peritonitis generalisata. Curiga kuat dah, berarti ini perdarahan di dalam perut. Kalau itu ada jejasnya di kanan, kemungkinan ruptur hepar. Berarti itu peritonitis sekunder karena ada perforasi dari organ. Atau ruptur limpa kalau benturannya di kiri. Atau yang waktu ini ada anak undiksa bunuh diri. Kan ada yang masuk UGD. Nanti tanya dah ke kawannya, bunuh diri. Tapi malah saya tolong hidup lagi deh. Kadang bingung mau dibiarkan aja itu. Mungkin dia marah, lu kok ditolong saya jadi hidup itu. Aduh, maaf, tidak boleh ya itu.
Jangan bilang-bilang, jangan bilang. Ya, saya tidak mau menghakimi. Mungkin tiap orang punya masalah, mungkin lagi ruwet ya. Dengar-dengar skripsinya tidak di ACC atau apa ya. Nah, untung terselamatkan. Itu kan menusuk dia dirinya sendiri. Kalau itu kena usus, itu kan perforasi organ berongga. Itu akan juga bisa menyebabkan peritonitis. Isi ususnya keluar. Tuh, ya, bisa kotoran. Kalau lambung ya asal itu bisa menyebabkan peritonitis. Itu berarti peritonitis sekunder. Tapi ada penyebaran bakteri bisa lewat darah, bisa lewat limfogen, hematogen atau limfogen yang bukan karena adanya ruptur. Karena ada masalah di tempat lain, dia ya menginfeksi. Biasanya itu pasien yang ada asites, berarti ada sirosis hepatis, ada masalah di ginjal, sehingga ada cairan di dalam perutnya. Dari cairan itu kemudian kuman masuk. Kita bisa konfirmasi lewat CT scan. Di CT scan kelihatan aman, tidak ada apa-apa. Itu bisa kita tegakkan dengan spontaneous bakterial peritonitis, peritonitis primer itu ya. Mungkin kasih antibiotik saja. Tapi kalau peritonitis sekunder yang jelas ada perforasi yang menyebabkan dia menjadi peritonitis, kita harus lakukan tindakan. Nah ini, jadi segala pemeriksaan yang kita lakukan pada pasien usus buntu, sebenarnya konsepnya ini aja, ada enggak tanda rangsangan peritoneal. Makanya kalau pasien batuk, aduh sakit, ada yang batuk sakit di sini. Ya, ada yang pasien misalnya batuk, langsung nyeri di kanan bawah, hati-hati. Ada yang berjalan nyeri, artinya gini, mau berjalan batuk, apalagi ngeden, ini kemungkinan kan bergesekan. Berarti itu ada halo. Ya. Pasien baru. Suruh nunggu ya, saya ngajar, paling lagi setengah jaman, 45 menit. Pasien baru. Halo. Halo. Ya, halo. Ya, dapat ngebel ya. Nah, yo ya kerjakan dah. Ya, ayo ya. Pasien baru. Masih ngajar. Sama duka boleh kalau dia. Kalau dia terus mau nunggu kasih tahu, ingat paling sekitar 4 menit, jam. Saya balik lagi. Masih ngajar di kampus. Boleh kalau duka ya nanti kasih tahu. Kalau memang ada seksi.
testing. Ternyata susah tadi terima telepon bersamaan ya. Memang ya kacau jadinya sinyalnya. Tuh. Sudah. Sampai di mana tadi ya? Ke distract ini. Apa lagi tadi? Nah berarti gini, pemeriksaan fisiknya itu pada dasarnya untuk melakukan ada enggak rangsangan peritoneum. Kalau antara peritoneum visceral dengan parietal ketemu tuh nyeri sekali. Ya. Jadi kalau kalian misalnya sekarang kalian disuruh di UGD, ini tidak rugi kalian belajar usus buntu karena hampir tiap jaga ada saja pasien usus buntu ya. Jadi anggaplah kalau ada pasien usus buntu datang, walaupun ada dokter jaganya, ya ada residen, coba kalian ikut juga mendampingi bertanya, bila perlu ikut tanya, lihat pemeriksaan fisik yang mungkin dilakukan dokter jaga, atau kalian bisa lakukan tambahan pemeriksaannya, jangan dilihat les dokter jaganya, kalian buat catatan sendiri. Misalnya kalian berempat jaga, coba masing-masing tulis di catatan, kalau saya akses pasien ini dengan ini, itu misalnya. Baru kemudian gabung sama temannya, sama enggak? Kalau berbeda, di situ kalian bisa rundingkan. Itu cepat kok untuk proses pembelajaran. Bagaimana cara penegakan diagnosenya. Yang jelas, untungnya kalau di usus buntu, ini ada diberikan pedoman pakai Alparado score. Alparado score itu kan MANTREL. M-nya itu migration of pain. Nanti tanya, ada enggak perpindahan nyeri dari sekitar umbilikus itu, atau kadang pasien bahasa ya ada kayak mah itu baru pindah ke kanan bawah, itu khas, kasih tanda, kasih nilai 1 itu ya. Habis MANTREL, habis M apa A itu apa, anoreksia, tanya ada ndak penurunan nafsu makan. Nafsu yang lain ndak usah ditanya, itu cukup ibu ada penurunan nafsu makan itu. Ya silahkan, poinnya sih kalian tanya tentang itu ya, dengan cara berbeda silahkan. Kalau ada, kasih nilai 1 ya. Baru kemudian MAN, N-nya itu apa? Nausea, ada mual, apalagi muntah, tanya, ada sih mual atau muntah, kasih nilai 1, udah dapat nilai 3. Itu minimal yang harus ditanya. Tapi tetap nanti proses bertanyanya basic 4, secret 7, tanya mulai kapan ya, untuk lebih memperdalam. Tapi poin yang dicari minimal ada 3 pertanyaan itu. Pemeriksaan fisik, T-nya apa? MANTREL, T-nya tenderness. Itu baru tekan di bagian sini, ada ndak nyeri. Posisi usus buntu karena dia ujungnya bebas, dia bisa kemana-mana. Kalau dia posisinya naik ke atas, ini istilahnya kita appendicitis yang menyerah. Itu antecyclical karena dia posisinya di atas. Tapi ada kadang posisi usus buntunya agak ke bawah begini. Sembunyi di balik saikum, itu namanya retrocyclical. Kalau tekan, kadang tidak terlalu nyeri dia. Tapi agak dalam lagi nyeri, baru dia sakit. Tuh, ya. Kalau yang jalan aja dikit, yang atau apa yang baru periksa fisik tekan aja dikit sudah nyeri, kemungkinan dia antecyclical. Lagi kalau MANTREL-nya habis T, R itu apa? Rebound fenomen. Itu efek pantulan ini, antara ini dicari, tekan dulu dalam, baru lepas tiba-tiba. Jadi itu jauh lebih nyeri biasanya dibanding dengan ditekan aja. Itu kalau ada tulis lagi 1. Itu baru dari anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik. Berikutnya L. L-nya itu apa? Leukositosis. Dari mana kita tahu leukositosis? Dari hasil lab. Nanti kalian di UGD cek DL, darah lengkap. Di DL itu apa yang kita lihat di labnya untuk bisa kita bilang ini leukositosis?
WBC apa RBC atau PLT? WBC. WBC white blood cell. Nanti ada tuh, dia nyari, dok, tak ada ini leukositnya, dok. Dari mana kita tahu? Oh, jangan cari leukosit sampai dunia kiamat dak. WBC cari ya. WBC yang normal berapa? Ya, kadang tergantung hasil lab ya. Ada 4 atau dari 6 sampai 10.000. Lebih dari normal namanya leukositosis. Biasanya infeksi apa? Bakteri. Kalau kurang dari normal apa namanya? Leukopenia. Biasanya karena infeksi virus, karena melemahkan daya tahan tubuh. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Itu yang kita lihat. Kemudian Mantrels, S-nya itu apa? Shift to the left. Dari mana kita bisa tahu bahwa itu telah terjadi shift to the left? Neutropil. Tapi nanti kalian perdalam lagi, ada istilah eubanulimo. Kalau saya ngapalin jembatan keledai, eubanulimo, eutropil, apa? Eosinopil, neutropil, eosinopil, basopil, neutropil, limo, limfosit, monosit. Ya. Tapi ini bergeser ke kiri dia. Eubanulimo. Kalau memang infeksi akut, memang neutropil lebih banyak. Kalau infeksinya kronis, apa lebih banyak? Limfosit. Ya, itu yang lebih banyak. Makanya sebenarnya usus buntu itu tidak hanya sifatnya akut, ada juga yang kronis. Kalau berlangsung 2 mingguan, dia bisa menjadi kronis. Kalau seandainya saat itu kita operasi kemudian periksa histologinya, apa bedanya? Kalau dia appendicitis akut, hasil PA-nya itu lebih banyak neutropil. Tapi kalau dia appendicitis kronis, nanti lebih banyak limfosit. Ada pasien yang lama dia nyeri perut kanan bawah, tapi pernah sembuh. Nanti kambuh lagi, pernah sembuh, kambuh lagi. Itu namanya appendicitis recurrent. Saya sudah ada revisi lumayan cukup banyak untuk materinya ya. Nanti mungkin habis ini saya kasih, itu yang saya juga tekankan. Ada itu hanya istilah saja ya, tapi kalau di kita mau appendicitis apa aja kita ambil aja. Tapi secara teori kalian tahu, oh ini berarti karena dia pernah sembuh, kambuh lagi, appendicitis recurrent. Nanti hasil PA-nya akut juga, neutropil lebih banyak. Makanya kita lihat di neutropil itu. Nanti kita jumlahkan nilainya. Kalau nilainya 7 ke atas, sebenarnya secara klinis kalau kita berada di daerah terpencil, tidak ada fasilitas mendukung, kita sudah boleh melakukan tindakan operasi. Kalau Anda ketemu nanti nilainya 5 atau 6, apa yang dilakukan di UGD? Pulangkan atau operasi atau rawat inap. Tapi apa harus dilakukan? Penunjang untuk lebih memastikan. Ya, salah satunya dengan USG. Kalau kurang dari 4, boleh pulang. Ini kalian harus pegang salah satunya. Tapi perlu juga kalian tahu tidak hanya Alvarado score aja, ada banyak sih sebenarnya. Ada, ya nanti kalian bisa cari, ada report. Testing. Kok mau hidup mau mati ya? Saya mau cerita. Ada pasien datang ke praktek. Anak-anak. Oh, ini hidup lagi. Atau 2 saja dah. Nah, nanti ini masih bisa dipakai. Ada pasien anak-anak datang. Sudah Devan di kanan. Wah, Devan. Tekan di kiri, Devan juga. Berarti apa artinya? Testing. Oh, nah, nih. Kalau ini juga jelek.
Nah, kalau di kanan tekan nyeri, di kiri tekan nyeri. Berarti apa ya? Peritonitis generalisata. Dia ada riwayat nyeri perut kanan bawah. Berarti curiganya peritonitis generalisata et causa suspek appendicitis perforasi. Kok bisa yang di kiri juga nyeri? Kemungkinan kan nananya yang sudah nyebar sampai ke sini. Nah, saya sih pengen kasih KIE. Karena yang saya takutkan begini, pasien mungkin karena tidak minum, jadi kelihatan lemah, panas, sangat toksik kelihatan. Yang saya takutkan apa? Sepsis. Pernah saya ceritakan, saya punya teman akrab. Teman pertama dalam hidup. Ketemu waktu TK. Tapi ini cowok ya, sayangnya kenapa enggak cewek ya, kan lebih ketemu pertama kali, tapi ini ketemu cowok gemuk lagi. Ini nendangin cicingnya doang, sorry. Tapi saya masih ingat pengalaman. Saya waktu itu lagi sedang bermain, ada dakocan, lihat dakocan, tiba-tiba dia datang. Saya ingat ada dakocan kuda ditunjukin ke saya. Ini bagus ya itu. Saya ngelihat, berharap biar cewek. Cicing nggak ternyata cowok. Ya sudahlah, dari situ berteman sampai SMP, sampai SMA. Habis itu lama saya tidak pernah ketemu. Tapi saya tidak ingin melanjutkan sebenarnya karena bukan berita yang bagus sebenarnya. Suatu saat saya jarang sebenarnya buka FB ya, walaupun saya punya hampir semua media sosial, sebut aja. Tapi tidak pernah saya buka itu. Instagram bisa punya 2 apa 3, FB 4 itu. Semuanya saya bikin. Tapi sekarang kok males saya ngebuka ya. Tapi tumben suatu saat karena lagi nyari info apa ya, saya buka FB yang sudah hampir 4 atau 5 tahun tidak pernah saya buka. Tahu enggak yang bikin saya kaget? Ada tulisan apa? RIP. Apa itu? Ya. Terus saya lihat, loh, kan ini teman saya yang dari Seririt. Rumahnya di selatan SMA 1 Seririt loh, sampai saya tahu betul itu gini. Apa yang terjadi ya? Saya cari-cari informasi, ternyata dia sudah tugas PNS di Bangli, ternyata sakit usus buntu. Meninggal. Sudah mengalami sepsis. Itu yang ditakutkan kalau usus buntu yang sudah mengalami sepsis. Nanti kalian pelajari pemeriksaan fisik apa, tensi, nadi, respirasi, suhu apa. Nah, anak ini yang datang ke praktek mungkin karena dia minumnya sedikit, tampak lemah, demam gitu ya. Nah, saya hanya bilang untuk jaga-jaga. Karena kalau masalah operasi biasanya sih simpel saja, biasanya. Tetapi penyembuhannya tergantung sudah stadium mana dia datang. Saya sampaikan ke ibunya, ibu, aduh, saya cek kok nyerinya tidak hanya di kanan tapi di kiri. Saya khawatir kalau benar ini karena usus buntu yang berarti kalau usus buntu berarti agak telat nih, usus buntunya sudah pecah gitu. Maunya biar ibu itu juga tahu kondisinya. Kita tidak yang menjanjikan, tapi tahu enggak apa respon ibunya tuh? Pernah saya cerita ya? Belum. Berarti sama siapa saya ceritain, Pak? Tapi yang saya bikin kaget tuh respon ibunya tuh. Oh, berarti saya terlambat ya, dokter? Saya agak heran juga, kayaknya ibu itu kok heran sekali dibilang terlambat. Iya, karena ini saya curiga sudah pecah loh, Bu. Saya ingin pastikan lagi, dan memang sebenarnya hasil WBC-nya 30 ribuan apa berapa. Tahu enggak yang saya bikin kaget saat itu? Berarti dokter UGD di RSUD itu beler jahat gitu loh. Saya kaget. Loh, kok bisa ibu bilang begitu? 5 hari yang lalu, Dok, ya, orang sudah sakit di kanan bawah, sudah dibawa ke UGD RSUD tapi dipulangkan loh, Dok. Saya tidak terima nih gini. Saya kaget. Aduh, ya Tuhan. Artinya begini, saya sudah bersumpah, nanti kalian akan menyusul juga disumpah. Saya akan perlakukan teman sejawat sebagaimana diperlakukan. Tidak ada sebenarnya keinginan untuk membuat bahaya loh teman di UGD. Ya. Itu sebenarnya tujuan awalnya agar ibu itu tahu kondisi pasien datang,
bahwa usus buntu itu ada yang masih simple, ada yang sudah komplikasi. Dengan ini kemudian komplikasi ya. Sebenarnya dalam hati saya juga untuk jaga-jaga. Siapa tahu ini sudah terjadi sepsis sehingga minimal mental ibu dipersiapkan. Tapi saya tidak tahu ternyata dia sudah pernah berobat ke tempat lain dan dipulangkan. Tapi saya bersyukur sekali ya, saat itu Tuhan masih sayang sama saya. Entah dari mana datang tiba-tiba saya dapat jawaban. Mungkin karena saya orang baik. Nah, gini. Tiba-tiba saya dapat jawaban. Karena sempat saya tidak tahu ya Tuhan apa yang harus saya jawab nih biar tidak ada masalah. Entah saya berpikir apa tidak. Saya nyeplos saja ngomong. Ibu, kadang kita tidak pernah tahu kondisi dan perjalanan penyakit ya pasien. Saat ini jelek. Tapi mungkin saat ibu datang ke UGD dia tidak ada tanda khas untuk usus buntu. Oh iya sempat memang dokter UGD ngomong gitu dia ngomong. Nah dan kita tidak, akhirnya saya masuk lagi di sana dan kita kadang tidak pernah memprediksi besok atau 2 hari 3 hari memburu. Yang saat itu tidak khas. Mungkin kalau tidak khas langsung operasi kita yang disalahkan gitu. Oh ya baru dia memahami. Aduh saya lega sekali, aduh Tuhan. Malamnya saya langsung sembahyang, buah. Wih. Tapi besok lupa lagi sembahyang gitu. Saya hanya bersyukur, aduh semoga. Tapi saya sebenarnya saat itu saya telepon langsung. Ibu kapan datang ke UGD RSUD itu? Saya khawatir jangan-jangan koas undik saya. Itu kejadian tahun lalu. Ibu kapan datang 5 hari dikasih tahu udah jam sekian. Saya telepon langsung UGD. Nah sebenarnya tidak salah sih di UGD. Cuma itu salah satunya kalian mungkin lupa mencantumkan nilai Alvarado score-nya di sana. Tidak ada yang akan menyalahkan kalau memang nanti nilai Alvarado score-nya 4 itu misalnya, kalian boleh kok pulangkan. Berarti saat itu memang nilainya 4 dan secara teori boleh dipulangkan. Ya, ingat pesan saya, itu akan membantu kalian. Sama juga dengan nanti kalian membuatkan surat keterangan sehat itu. Kalian pasti bercita-cita akan praktek. Nah ini pengalaman saya, kalau kalian bercita akan praktek, kalian harus siapkan surat keterangan sehat dan surat keterangan sakit. Tapi kalian baca di surat itu, sudahkah berisi kalau saya isi gini, saat ini pasien bla 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 sehat ya saat ini. Kadang yang bikin ribet itu kan kenalan itu. Saya mau gimana, kadang tidak enak. Ya sudahlah, kita buatkan surat keterangan sehat itu. Ternyata lagi 3 hari itu dia pemeriksaan, sakit loh dia. Kita bisa saja ditelepon. Dokter kenapa menyebut ini sehat ini. Oh saya periksa tanggal 13 loh. Saat itu dia sehat. Tak tahu kalau sekarang sakit kan itu. Tapi hati-hati. Yang agak susah waktu di puskesmas pengalaman saya. Itu tentang tinggi badan, berat badan. Biasanya dokter malas dah ngurus itu. Biasanya dia di perawat atau di mana tinggi badan, berat badan ini baru kita periksa secara umum, oh ini sehat sudah. Tapi ternyata saya sempat ditelepon loh oleh akademi kebidanannya. Pak dokter oke ya? Ya, Okaudraena ya. Okaudraena yang cakep saya bilang itu dan ada bercanda. Intinya dia nanya, benar kan dokter Okaudraena di puskesmas tahun 1? Ya saya. Nah, sekedar konfirmasi saja dok, gitu. Wih baik sekali omongnya. Tapi saya merasa, aduh kayaknya enggak bagus dah ini. Dokter kan buatkan surat keterangan sehat atas nama niki-niki. Ingat dok itu. Lupa sih kebetulan. Tapi saya lupa. Banyak yang saya buatkan surat keterangan sehat. Tapi saya lupa. Ada masalah napi ya? Oh dan ya enggak ada apa. Memang sehat sih niki. Cuma sekedar pemberitahuan dok ya. Di surat keterangan sehat dokter nulis tinggi badannya bla bla bla. Tapi sebenarnya jauh lebih pendek. Enggak memenuhi syarat dia sebenarnya masuk bidang. Tapi mungkin lobby perawat di puskesmas atau apa ditinggikan dia di batas minimalnya yang diterima. Tapi sebenarnya 2 sentian di bawah itu. Nah maksudnya gini, mudah-mudahan pengalaman ini bisa Anda jadikan pelajaran. Hati-hati kalau cari surat keterangan sehat, untuk apa dia? Ya, kalau ternyata untuk mencari sekolah sering itu batas apa? Tinggi badan, ya. Bila perlu kalau dia cari apa?
buta warna yang itu dicek ya. Kok ke arah sana saya bercitra ya. Nanti ini hampir habis. Tadi topiknya tentang apa? Nah intinya begitu. Intinya kalian harus scoring. Tuliskan. Kalau Anda sudah tuliskan, saat itu misalnya nilainya 4, sudah aman. Nah berarti yang penting secara klinis dengan lab sederhana kalian sudah bisa. Itu aja pesan saya. Nanti pemeriksaan fisik yang sederhana kalau di Alparadoskop kan tinggal tekan. Yang lepas itu ribbon fenomen atau Bloomberg sign kan hanya itu. Nah, kalau kalian mau memperdalam, kadang ada kasus begini. Pasien tekan tidak terlalu nyeri karena dia posisi retro. Terus kita USG. Coba nanti kalian kan ada koas radiologi. Coba kalau di USG di sini, kalau usus buntunya tidak ke antecycle, kadang tidak kelihatan. Tidak kelihatan, nanti tulisannya di USG apa? Tidak tampak appendicitis akut. Kadang itu yang pasiennya ngomong, Pak dokter ini hasil USG sudah keluar, tidak tampak appendicitis akut, berarti saya aman ya Pak dokter ya, hore merdeka gitu dia bilang. Artinya dia berpikir, berarti dia tidak sakit usus buntu. Tidak perlu dioperasi. Tapi kalian harus kasih penjelasan, dokter radiologi juga pintar dia, tidak tampak appendicitis akut. Tapi kita harus pakai pengalaman. Tidak tampak bukan berarti tidak ada. Siapa namanya dek? Ya, Citra. Siapa tahu di sebelahnya Citra ada sesuatu tidak tampak, misalnya. Tapi bukan berarti tidak ada. Karena apa? Karena makanya saya sering nanti inilah bisa kalian jelaskan di UGD misalnya. Dokter muda, Nikit yang kan sudah ada hasil USG, tidak tampak appendicitis akut, berarti aman kan bukan usus buntu. Kalian harus kasih penjelasan, baca coba. Kalau memang di USG itu dibilang, diameter appendik, biasanya kan minimal, biasanya kalau di atas 6 mili itu sudah dianggap membesar, bengkak kan, tanda-tanda radang, ada pembengkakan, tumor. Tapi kalau di sana dibilang besarnya masih aman dan sebagainya, oke lah, kalian bisa bilang tidak ada appendicitis. Tapi coba baca pelan-pelan, sering sekali dibilang tidak tampak karena tidak ditemukan. Mestinya begini bacaan di USG, tidak tampak appendicitis akut yang antecycle, tapi tidak menutup kemungkinan, tapi kepanjangan mungkin, tidak menutup kemungkinan appendicitis yang retro. Kalau appendicitis retro, pemeriksaan klinis apa yang kalian lakukan? Pesoas suruh dia angkat, tahan. Nanti muskulus pesoas itu akan bersinggungan dengan appendik yang di bawah itu. Nyeri dia. Atau ke belakang dibawa. Ya. Nanti baca boleh di slide saya. Atau ada yang posisi appendik di pelvic atau retro dengan obturator sign. Ini fleksi, ini dibawa kaki keluar, ini akan neken. Itu juga kalau positif, itu mendukung. Berarti secara klinis kalau memang USG tidak mendukung, kalau Mantrel juga agak meragukan, itu pakai pesoas dengan retro. Jadi usus buntu itu karena ujungnya berbeda-beda, gejala klinisnya bisa berbeda-beda. Kadang ada yang nempel di ilium, diare loh pasien. Ada usus buntu ujungnya di daerah pelvic, nempel dengan kandung kemih, anyang-anyangan. Ada usus buntu yang ke atas, aduh nyeri sekali, jalan aja kalau datang bungkuk gitu ya. Atau kalau tidur gitu aja lebih nyaman dia, biar tidak bergerak. Itu kemungkinan di antecycle. Ya. Nah, jadi itu yang kalian bisa berikan penjelasan. Kalau nanti di USG-nya dibilang tidak tampak bukan berarti tidak ada. Jadi sebaiknya kalau kalian mendoakan di sini, doakanlah yang tampak juga dan yang tidak tampak. Mungkin ada yang ikut belajar di sini ada. Tapi saya punya cerita ya. Ini sebulan yang lalu, bulan Maret, masih up to date ceritanya.
kalian kalau cerita baru ya. Ternyata nanti kalau kalian sudah koas, sudah jadi dokter dan akan banyak, buktikan omongan saya, akan banyak sekali cerita-cerita yang kalian dapat dan itu bisa diaplikasikan. Di suatu pagi yang cerah dan indah. Pasien di UGD. Kayaknya ada koas yang jadi saksi loh, Adiaksa. Tahu? Adiaksa Naske namanya. Adiaksa Naskleng. Oh, jangan bilang ya. Baik kok dia ya, baik itu. Nah, Adiaksa itu mendampingi pasien rencana pasang CDL. CDL itu kateter double lumen. Rencana mau dimasukkan ke pena jugular. Itu gampang-gampang susah, bisa aman, bisa berbahaya. Begitu masuk, itu sekitar jam 7:30, jam 8 pagi di bulan Maret. Pasien sudah tersengal-sengal. Saya ngeliat, aduh sesak sekali pasien ini. Waktu pakai USG, mestinya kelihatan pena jugular. Enggak kelihatan. Wah berarti mungkin terlalu, telentangnya terlalu datar. Paling enak, agak posisi kepala di bawah. Begitu di bawah, lagi tersengal-sengal dia. Waduh bahaya nih. Nah mungkin di pena femoral saja, kembali didatarin. Artinya usaha untuk mencari posisi apakah pena jugular atau pena femoral yang nanti kita pasang kateter double lumen itu cukup menghabiskan waktu lah. Tapi akhirnya saya putuskan di jugular saja. Ternyata ada saatnya kalau dia keluarkan napas itu kempes dia. Kempesnya betul-betul kolap, tapi saat dia gini agak kelihatan penanya. Wah ini bahaya sekali nih, karena pas di bawahnya ada arteri. Nah ceritanya mulai dari gini, begitu kita sudah siapkan, sudah USG, kita akan tusuk, pasien kan disambungkan ke oksigen yang ada di tembok. Tiba-tiba perawat pendamping, dia teriak, dok, bahaya dok, saturasinya kok langsung turun itu. Untung saya belum nusuk. Hah turun, berapa saturasi? 70 atau 60 terus menurun. Kita bingung ngelihat, loh kok menurun ya kondisi. Ternyata apa yang terjadi? Sambungan oksigennya lepas itu. Malah sibuk gini, ternyata ini yang colokannya. Saya khawatir perawatnya nih yang tidak bagus itu. Makanya saya bilang itu perawatnya itu. Padahal perawatnya itu lagi mujur dia. Dia dapat ganti untung, tanahnya dia digit-git dibayar itu. Hebat sekali dia. Makanya dia beli kos-kosan di belakang, di depan Mahotama itu. Mungkin karena banyak uang, enggak sih baik sih dia ya sebenarnya. Makanya saya bilang, Cing, bagusin apa masukin selangnya ke oksigennya. Iya dong, sudah gini. Dan saya waktu itu berpikir, selangnya ini mungkin terlalu pendek, sehingga gampang lepas. Berarti mungkin pasiennya yang harus deketin ke tembok gitu. Tapi saya lihat selangnya itu agak lengkung loh. Berarti cukup. Tapi karena tadi sempat lepas begitu, saya lihat, coba lihat itu. Saya lihat langsung dia memasukkan. Oh itu sudah masuk selangnya, terus oksigennya udah dialirin, udah dok. Dari mana tahu? Sengaja saya tentir itu, padahal sudah senior dia. Ini dok kan sudah naik ke 2 liter. Oh ya sudah. Nah coba saturasi, bagus. Ya sudah. Berarti kita ulang lagi. Gitu. Ulang lagi cari, nyarinya itu lama. Nah pas ketemu momen yang bagus, akan nusuk lagi. Tahu apa yang terjadi? Kalau si Adiaksa yang berbuat itu sebengi dan nendangin ya, lagi lepas loh selangnya. Makanya saya ngomong ke perawatnya, gini bu, kalian enggak ngerti bahasa Bali mungkin ya. Nah saya terjemahkan aja ya. Itu banyak enggak ngerti kayak dari Jawa. Itu enggak geleng-geleng enggak ngerti. Gini dah, kalau kita operasi enggak sembahyang, enggak berdoa, saya bilang itu. Gini aja grupnya enggak sembahyang gitu. Padahal saya juga enggak gitu. Tapi biar ada aja dimarah. Gini bu, mestinya kamu sembahyang sebelum berdoa. Saya merasa ya saat itu saya lihat sampai 2 kali sudah dia masukin, kayaknya seperti ada yang narik kayaknya, tapi enggak lihat itu. Pengen sih sakti ya, kalau sakti. Tapi dari lepasnya itu rasanya agak sulit saya gini.
Cuma bingung juga apa. Sempat saya terpikir mungkin ada yang mengganggu. Apalagi ada koas-koas yang enggak tahu beneran apa enggak. Udah ada gini sebelumnya cerita. Mungkin ada yang mengganggu. Saat itu saya seandainya saya punya mantram hebat itu ya. Saya pengen ngusir itu. Biar tidak mengganggu kan itu ya. Kalian pasti gitu. Nah sudah pasang lagi. Saya pasang lagi. Sekarang ada lagi gangguan. Saya mantram terusan om. Nah, aduang saktian nih. Wah. Sudah siap lagi. Tahu enggak apa yang terjadi? Pasiennya berhenti napas loh. Detak jantung juga berhenti. Flat loh dia. Sudah pasiennya tidak napas. Yang jelas dari kejadian pertama sampai dia tidak bernapas itu 15 menitan loh. 15 menitan itu apa? Baru langsung dilakukan RJP ya. Nah, tahu enggak yang saya pikirkan saat itu? Untung saya belum tusuk loh. Untung saya belum tusuk, belum masuk kanala dan sebagainya. Kalau sudah dilakukan meninggal, belum tentu penerimaan pasien akan baik. Ngerti maksud saya? Ini pasien tidak apa-apakan tapi meninggal sendiri artinya ya. Dari situ saya berpikir begini. Yang tadi nyabut itu sebenarnya bermaksud baik apa buruk ya? Saya mulai berpikir. Jangan-jangan dia atau jangan-jangan arwahnya ya. Dia sudah tahu, oh saya akan mati. Karena saya akan mati, tidak usah dah saya tolong. Jadi dia berusaha menghambat tindakan yang saya lakukan. Atau mungkin makhluk apa, anggaplah benar, saya hanya berpikir begini, anggaplah benar itu makhluk yang memang pengen berbuat begitu. Saya berpikir berarti dia berbuat baik. Untung saya tidak sakti dengan mantra hebat. Kalau saya sakti dengan mantra hebat, dia terusir. Padahal tujuannya baik dia. Berarti dia mungkin ingin membantu saya agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Coba dia sudah saya tusuk gini meninggal, audit dan sebagainya. Berarti dia bermaksud baik loh. Dalam 1 detik, 2 detik, makanya saya sempat ke pojok ruangan. Ini lagi sedang begging gitu ya. Saya sempat merasa bersalah. Merasa bersalah sama makhluk itu. Artinya begini, saya salah paham sama dia, saya kira dia penjahat. Gitu. Kalau orang mungkin karena dia tidak sisiran, gini. Gini. Artinya gini, saya salah menilai hanya dari, entah penampilan fisik, hanya dari kejadian itu. Sorry ya. Pernah kalian begitu? Tapi ternyata dia berbuat baik sama saya. Nah saat itu akhirnya saya berjanji. Saat itu saya berjanji, kapanpun dan dimanapun saya mendapatkan sesuatu kejadian yang aneh, anggaplah itu karena makhluk apa, saya tidak akan langsung menyalahkan lagi. Siapa tahu dia teman, gitu. Berarti kalau memang bagi Anda ini bermanfaat, siapa tahu Anda menemukan sesuatu, tanya ke makhluk itu, Anda baik apa jahat? Artinya gini. Ada mungkin pandangan kita yang salah ya selama ini. Saya sampai berpikir begini. Saya sampai tidak bisa ngomong ya. Artinya gini, saya hanya merasa bersalah. Pernah enggak Anda salah paham ke A, tapi ternyata dia tidak sejahat itu. Saya kok salah paham kepada makhluk yang mungkin melakukan sesuatu yang bagi saya di luar logika. Kok saya malah marah ke dia. Ternyata dia membantu saya loh. Nah saya berjanji kapanpun saya ketemukan kejadian yang aneh, saya tidak akan marah atau menghakimi dia. Siapa tahu dia teman. Nanti siapa namanya dek? Nah siapa tahu pulang, dari mana asalnya? Denpasar, kan pulang lewat git-git. Nah siapa tahu di jalan ketemu Miss K. Nah dia gini, ingat pesan saya, kita jangan salah paham itu. Kan dia langsung nampak, kita berhenti. Kita mungkin takut, perjalanan terganggu.
Tapi tunggu dulu, mungkin gara-gara dia nampak kita berhenti, itu menyelamatkan kita loh. Nah, artinya kita harus punya pandangan yang benar mulai sekarang ya. Kita harus tata kembali. Saya sampai berpikir, apa sih yang menyebabkan saya harus takut kepada mereka? Sampai saya ingat lagi dulu waktu kecil kenapa saya takut. Saya akhirnya ketemu jalan ceritanya. Waktu kecil, waktu nonton film Dono Kasino Indro. Pertama kali di sana saya lihat pocong. Coba nonton film Setan Kredit. Ya, di situ muncul pocong pertama kali. Saya baru ingat waktu kecil saya bingung ini makhluk apa itu. Saya nggak tahu dulu harus mau teriak atau mau apa. Tapi saya melihat ekspresi orang-orang sekitar ketakutan, tutup mata. Oh, dari situ berarti saya menyimpulkan kalau ketemu makhluk gini, saya tutup mata, saya harus teriak ketakutan. Tapi sebenarnya sempat saya berpikir, apa harus kita tutup mata begitu ya? Cuma karena memang pelajaran kita yang salah. Nah, mudah-mudahan dengan kejadian ini, coba kalian ulang kembali. Tidakkah Anda salah paham terhadap mereka? Ya siapa tahu kehadiran mereka, Anda kan kos di sini. Nah siapa tahu di kos Anda ada. Kadang kita takut, siapa tahu itu membantu Anda. Mungkin ada yang jahat, tapi siapa tahu lebih banyak yang baik. Itu ya. Nah mumpung karena dia sudah terlanjur ada di kamar, nah ajak aja. Padahal banyak sekali loh materinya. Nah poinnya itu ya, itu tentang usus buntu. Singkat tentang ileus ya. Dimanapun, lagi dikit ya, sampai jam 4:30 ya. Oh lagi dikit, ini poin penting, ini tentang ileus obstruksi sama ileus. Kalau ada peradangan, kemudian kekurangan elektrolit kayak hipokalemi, kemudian ada kondisi-kondisi lain, usus bisa ileus. Ileus artinya gangguan pasase usus. Usus tidak bisa ngalirkan isinya. Nanti kita tanya pasien tidak bisa BAB, tidak bisa flatus. Itu namanya ileus. Ileus ada dua, ada yang mekanik nyumbat, ada yang tidak. Kalau secara mekanik tidak ada yang nyumbat, namanya ileus paralitik. Kalau secara mekanis ada yang nyumbat, itu namanya ileus obstruksi. Biasanya dikonsulkan ke bedah kalau ileus obstruksi. Tapi kalau ileus paralitik biasanya juga tetap dikonsulkan karena masih bingung. Ini obstruksi apa paralitik? Kalau paralitik ingat tidak ada yang nyumbat tapi ususnya yang tidak bergerak, berarti ada tetap udara dari awal sampai ke rektum ada kalau di ronsen. Kalau obstruksi berarti ada udara di proksimal yang nyumbat, tapi di bawah dari sumbatan tidak ada. Kalau ileus paralitik tergantung penyebabnya apa. Di slide yang terbaru yang saya sudah revisi, saya sudah kasih contoh-contoh. Itu bisa juga karena obat-obatan, obat apa saja, kadang obat opioid. Kita post-op kadang kita kasih obat opioid, tapi kalau pasien tidak kentut itu ya, kita bisa saja coba ganti analgetik. Makanya koasnya yang visit saya kasih pesan, coba tanya. Kadang kan ada yang koas yang berpikir, Dok ini kan sudah usus buntu post-op, ngapain lagi dipisit? Karena perkembangannya kita tidak tahu. Kadang pasien kembung nyeri, ya itu ternyata masih dengan ileus paralitik. Ya ternyata tinggal diganti obat yang beresiko menyebabkan paralitik, membaik dia. Kalau obstruksi berarti ada yang nyumbat dari bisa ekstrinsik dari luar. Pasien yang habis operasi kan lengket dia, kadang dia lengket itu namanya adesi, nggak bisa bergerak. Atau dia masuk ke suatu celah kejepit hernia. Masalahnya ada di luar. Ada obstruksi yang di dindingnya. Misalnya tumor, ya tumor di usus itu adenokarsinoma. Ada yang nyumbat bukan di dinding ususnya tapi di lumennya, ngerti ya? Salah satunya cacing. Kalian mungkin jarang, tapi zaman-zaman dulu enggak pernah lihat ya cacing, itu enggak pernah. Cacing di dalam gini perut ya, begitu BAB langsung
keluar dia. Dulu kan makanya harus sering minum obat cacing. Ya. Gallstone ileus itu klasifikasi jenis-jenis ileus obstruksi. Tapi poinnya begini, karena waktu singkat tapi ini semoga berguna. Kalau ileus itu udara kan banyak, jadi dia kembung. Ya, kalau kembung Anda nyaman apa tidak? Berarti kembung itu menimbulkan rasa tidak nyaman karena dia menimbulkan kompresi, tekanan ke organ-organnya. Ya, berarti kalau apalagi ada yang nyumbat, pasien berisi muntah-muntah, kekurangan cairan, kekurangan elektrolit. Berarti kalau Anda sebagai dokter di UGD, apa yang dilakukan? Pertama stabilisasi, pasang infus. Coba cek ada enggak tanda-tanda dehidrasi, ada enggak tanda-tanda syok dia, tensi turun, nadi naik. Kalau tensi naik, nadi turun, apa namanya? Casing respon. Itu tekanan intrakranial meningkat. Ya, kalau tensi turun, nadi turun, syok neurogenik. Ya nanti hafalin dah itu. Tapi kalau tensi turun, nadi naik, itu syok hipovolemik. Kasih cairan. Karena siapa tahu dia kan banyak muntah, kekurangan elektrolit. Coba cek kadar kalium, natrium, seperti itu. Itu untuk cairannya. Tapi yang kedua, kembali lagi ingat, dia kan kembung. Kalau kembung, dia akan menimbulkan kompresi atau tekanan. Apa yang kalian lakukan? Mengurangi tekanan, istilahnya dekompresi. Apa yang dilakukan? Pasang NGT. Makanya kalau koas pas nanti dengan saya, yang lain mungkin dikasih satu tugas. Kalau saya 5. Mungkin kalian nasib buruk jadi kalau sama saya nanti. Karena apa? Tapi saya yakin ini akan berguna sekali. Saat ini mungkin nasib buruk, tapi nanti kalau kalian tamat ini nasib baik. Saya akan haruskan Anda untuk DOPS. DOPS-nya itu hekting harus dapat, pasang NGT, pasang DK, NGT, DK, rawat luka, dan pasang infus. Yang lain mungkin 1 tindakan, tapi saya kasih 5. Tanya itu nanti Tika, ya itu kan sama saya, nanti Krishna sama siapa lagi itu dop. Karena saya yakin ini kan berguna sekali. Anda harus pernah dulu melakukan NGT itu, ya naso, gastrik, agar udara di lambung yang membuat lambung kembung, yang menekan, mengkompresi organ sekitarnya, itu dikeluarin dulu. Pasti lebih nyaman, buktikan ya. Begitu nanti dikeluarin nyaman dia. Dan jangan lupa kadang pasien malas kencing, raba blasnya, simpisis pubis, raba di atasnya. Yang mana simpisis pubis, raba di atasnya. Kalau keras kembung sekali, berarti blas penuh. Blas yang penuh itu mengambil volume kapum abdomen. Pasang apa? DK dower kateter. Anda harus bisa loh pasang DK. Ini saya wanti-wanti yang dop, saya akan kasih pembekalan. Kalau Anda dop dengan saya akan kasih pembekalan. Karena untuk pasang dower kateter di Bali agak beda. Kalau di Jawa kebanyakan yang cowok ya sudah disunat. Kalau di Bali belum. Nah kalau ingin tahu bedanya yang disunat atau tidak, di sini dan sebenarnya di Bali. Nah, tapi saat nanti Anda pasang dower kateter, ingat kalau pasien tidak disunat, ingat harus di prepudiumnya. Prepudium akan dipasang kan dibawa diretraksi dulu biar kelihatan glans penis. Kemudian dipasang dower kateter. Habis dipasang dower kateter, kalau di Jawa mungkin bisa dibiarkan. Tapi kalau di Bali ini harus dibalikkan prepudiumnya. Apa kemungkinan terjadi kalau nggak dibalikkan? Parapimosis, kejepit dia bengkak. Ya nanti, saya ke distract dengan karena ngomongin pasang dower kateter ya. Nah, nanti dah itu. Jadi itu tugas yang harus dilakukan. Itu lumayan mengurangi volume dan enaknya kalau ileus obstruksi, pasien kan minum sedikit sekali. Kita biar tahu karena dia muntah-muntah minum sedikit dengan dipasang dower kateter selain dekompresi juga untuk menghitung produksi urin. Kalau orang normal produksi urin berapa? 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Kalau kurang dari itu berarti dia minumnya sedikit. Kalau minum sedikit berarti Anda harus tambahkan di infus. Kalau enggak dia bisa panas. Yang kita pikir panas karena penyakitnya, ternyata apa? Banyak yang panas karena dehidrasi, kurang air.
Makanya kalau kita juga pengen tahu ini karena dehidrasi menimbulkan masalah, coba hitung produksi urinnya. Itu gunanya selain dekompresi, menghitung produksi urin, kita tahu sudahkah resusitasi cairan yang kita kasih pada pasien dehidrasi dengan ileus obstruksi ini memadai. Ya, jadi itu kempeskan dulu. Kalau ileus obstruksi kempeskan. Dan ingat, karena kita dekompresi berarti pasien disuruh puasa. Sudah kita keluarin ya jangan lagi dimasukkan dulu. Sebelum ada yang bisa dikeluarin, sebelum dia bisa BAB, flatus. Ya nanti dah. Sebenarnya ada lagi cerita menarik ya. Tapi nanti ke distrik. Kapan-kapan nanti boleh sehubungan dengan pasien ileus obstruksi. Tapi bagus sekali pelajarannya. Nah intinya begitu. Baru kemudian pasien merasa tenang dia. Karena dia puasa. Karena kan masih ada yang nyumbat. Dia tidak bisa flatus, tidak bisa BAB. Berarti dia puasa. Karena dia puasa, pastikan dia tidak dehidrasi. Hitung kebutuhan cairan. Makanya kalau Anda saya pasti kasih PR. Kebutuhan cairan orang normal gimana? Cari rumusnya. Kalau berat badan 70, berapa kebutuhan cairannya? Berarti sehari segitu dia dikasih. Berarti kurang lebih, anggaplah dia semestinya 2000 cc. Kalau satu flash berapa cc? 500 cc. Berarti harus dikasih 4 flash. Untuk mencapai 2000. Nah gitu contohnya. Agar berarti 24 jam 4 flash. Satu flash berapa jam harus habis? Dalam 24 jam harus habis 4 flash. Karena 4 flash 4 kali 500 2000 cc. Dari kebutuhan cairan anggaplah misalnya 2000. Berarti satu flash itu harus habis berapa? 6 jam. Berarti kalian harus belajar cara ngitung tetesan lagi. Wih, berat dari koas tapi makanya cicil sekarang. Ya. Nanti kalau kalian dapat tugas visite, kalian harus tulis bila perlu di flashnya, itu yang kadang lupa. Harus kasih tulisan, misalnya Anda berharap flash itu habis dalam 6 jam. Kalian pasang jam 6. Berarti jam berapa harus misalnya habis? Jam 12. Tulis 6 sampai 12 itu misalnya, harus habis. Kalau seandainya antara jam 6 sampai jam 12, tengah-tengahnya jam berapa ya? Jam 9 ya misalnya. Jam 9 mestinya kan harus 250 cc. Tapi ternyata kok masih banyak. Berarti kita harus hitung ulang lagi. Karena dalam kenyataan sering sekali pasien mau ke toilet. Dia mematikan sendiri tetesan infusnya. Lupa dihidupkan. Seperti itu. Nanti banyak kejadian. Nah ya jadi itu jangan lupa. Pasien dengan ileus obstruksi kan tidak bisa BAB, tidak bisa kentut. Kita harus lakukan dekompresi. Kempeskan dulu, pasang NIT, pasang door catheter. Sudah kempes, jangan dulu dikasih makan. Karena dia belum bisa BAB, belum bisa kentut. Jangan dikasih makan, berarti harus parenteral. Parenteral berarti kita harus hitung kebutuhan cairannya dia. Ada rumusnya kan, udah dikasih tahu. Berat badan ini sekian, nanti cari. Nanti kalian tahu rumus cairannya sehari. Dari cairannya itu dibagi. Rata-rata satu flash 500 cc, seperti itu ya. Baru kemudian lakukan pemeriksaan penunjang sehingga kita tahu penyebabnya apa. Sering sekali kalau pernah dioperasi dia ada adesi paling sering. Atau jangan lupa pasien tidak tahu kalau dia hernia, terutama pasien perempuan. Makanya ada P7, penyakit perut pada perempuan, periksa pelipatan paha. Kalau dia ngomong, wih dok saya tidak bisa BAB, tidak bisa kentut dan saya dari white hernia. Wih gampang sekali dok, kemungkinan ini hernianya penyebabnya. Tapi sering pasien tidak ngomong gitu. Ternyata dia ada hernia. Terutama hernia femoral itu agak di dalam. Ya. Baru tangani sesuai dengan penyebabnya. Itu untuk ileusnya ya. Kalau untuk intussusepsi kan sering menjadi DD dari usus buntu terutama pada anak-anak. Kalian bisa bayangkan, ini kan selang. Usus itu selang, jadi selang ini masuk dia ke usus lainnya. Kayak teleskop itu cetak-cetak dikecilin. Dia masuk itu menimbulkan sumbatan. Itu bisa ileumnya masuk ke saikum, saikumnya masuk ke kolon, kolonnya masuk lagi ke kolon. Ileus saikum kolokolika yang sampai ke anus loh itu, yang kalau kita irtip pseudoporsio. Kalau sampai sedemikian banyak dia masuk pasti keluar darah dia. Makanya sebenarnya current jelly stool. Kalian cari kalau ada pasien bayi atau masih anak-anak
tiba-tiba menangis, ibunya bilang ada keluar darah campur kayak gel-gel itu hati-hati, siapa tahu itu adalah intussusepsi. Biasanya dipicu perubahan makan mendadak atau ada riwayat ISPA. Seperti saya bilang tadi, ada ISPA, ternyata di sini limfoidnya di bronchus membesar, ternyata di usus juga begitu. Dan yang paling sering kalau yang di ileumnya itu ikut membesar, itu mempengaruhi peristaltik, akibatnya masuk dia. Ya, saya mengambil waktu sedikit, sebab banyak sekali yang mau diceritakan ya. Tapi kedokteran itu menarik sebenarnya. Tapi lebih menarik nonton film ya. Karena saya mau nonton film Danur besok. Ya. Ya, dengan demikian saya akhiri. Sekian, terima kasih.